Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ayo kita kerjakan latihan tema 6, subtema 3, halaman 159 dan 160. Mari kita buka bukunya, kita belajar bersama-sama. Kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 159 ya. Kita kerjakan muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, nomor 1. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah, nah yang pasti isinya yaitu yang A, tanda titik ya. Kalau yang B, tanda koma itu untuk menandai jeda pada kalimat. Nah, kalau yang C, tanda tanya. Nah, kalau tanda tanya itu fungsinya untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah pada saat menulis. Nah, pada saat menulis nama orang ditulis huruf kapital depannya. Lalu nama tempat, lalu hari, bulan, setelah bulan, nama Tuhan. Nah, ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Penyayang, dan lain-lain ya. Lalu terakhir penulisan judul. Ditulis huruf kapital depannya ya. Baik itu judul puisi ataupun judul teks atau judul cerita dan lain-lain. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, ini ada teks judulnya Anggrek Merpati. Anggrek merpati berwarna putih. Saat mekar, anggrek merpati mengeluarkan bau harum. Bau tersebut bisa menarik perhatian serangga. Selain itu, anggrek merpati hanya mekar 1 hari. Anggrek merpati mudah ditemukan di tepi jalan. Nah, nomor 3. Kata yang menggunakan huruf kapital dalam teks tersebut adalah, nah yang menggunakan huruf kapital yang ini ya, Ibu tandai judulnya. Lalu ini awal kalimat pada kata anggrek. Ini juga awal kalimat. Nah, kenapa ini tidak menggunakan huruf kapital? Karena ini masih kalimat. Nah, karena ini masih satu kalimat. Nah, ini masih satu kalimat. Terus ini awal kalimat, B-nya besar. Ini masih satu kalimat. Jadi, perhatiannya huruf P-nya enggak ditulis kapital karena masih satu kalimat dengan ini ya. Nah, terus kata selain. Nah, ini masih satu kalimat sampai sini. Lalu kata anggrek lagi ya. Nah, ini satu kalimat. Dah. Nah, jadi kata yang menggunakan huruf kapital dalam teks tersebut adalah, sama anak-anak ditulis lagi yang telah Bu Ani tandai. Tadi anggrek merpati, lalu anggrek, koma, ke bawahnya saat, lalu ada kata bau,
dan ada kata selain. Nah, di bawahnya kan ada kata anggrek lagi karena sudah ditulis, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 3. Nomor 4. Tuliskan kalimat yang tidak menggunakan tanda titik dengan tepat. Nah, yang tidak menggunakan tanda titik itu kalimat mana saja? Nah, ini kan satu kalimat ya. Ini kan satu kalimat. Nih. Nah, ini tidak menggunakan tidak menggunakan tanda titik yang betul. Ini kan akhirnya nih. Setelah kata harum itu seharusnya ada tanda titik di sini. Nah, di sini ya. Nah, sama anak-anak ditulis kembali kalimatnya. Nah, yang ini kalimatnya, terus ini juga, ini satu kalimat nih, bau tersebut bisa menarik perhatian serangga. Nah, ini akhirnya tidak menggunakan tanda titik, harusnya gunakan tanda titik ya. Nah, sama anak-anak ditulis lagi kalimatnya, lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau ini sudah betul ya, kalimat ini sudah betul. Nah, kalimat ini sudah betul, ini juga sudah betul. Sudah diakhiri tanda titik ini, ya. Berarti ada 3 kalimat yang salah karena tidak menggunakan tanda titik. Nah, tulis lagi kalimatnya ya. Boleh di kertas selembar atau di buku tulis tematiknya. Kita lanjut. Nah, ini ditugaskan berarti ya. Salah. Nomor 4 ditugaskan. Nah, lanjut nomor 5. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang padu. Nah, ini kerjakan sendiri ya. Pastilah anak-anak kelas 2 sudah bisa menyusun kalimat, menyusun kata-kata menjadi kalimat yang betul. Pasti bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nomor 1. Komang ingin pohon mangga di taman sekolah berbuah banyak. Komang seharusnya kalau mau berbuah banyak itu harus memberi pupuk. Memberi pupuk di sini saja ya. Memberi pupuk dan menyiramnya. Nah, ini jawaban nomor 1. Nomor 2. Contoh sikap mematuhi aturan saat jam istirahat di sekolah adalah banyak sekali ya. Ini Bu Ani kasih contoh. Mengantri saat jajan. Mengantri saat jajan di kantin. Nah, banyak contohnya, bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak bertengkar dengan teman, terus keluar pada jam istirahat, banyak aturan yang lainnya ya. Nomor 3. Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita memiliki sikap disiplin. Nomor 4. Semua aturan merawat tumbuhan di sekolah harus dipatuhi oleh siapa ya? Isi sendiri ya. Nomor 5. Tuliskan 3 aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Nah, ini isi sendiri ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan sama Bu Ani. Baru Bu Ani menyebutkan 2 contoh. Nah, 2 contoh aturan merawat tumbuhan. Nah, ini anak-anak tuliskan 3 aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah ya. Ya, sekarang anak-anak buka halaman 160 ya. Kita kerjakan muatan matematika. Nomor 1. Kesetaraan berat 2 kg yang tepat adalah,
Ini jawabannya. Yang A jadi ke gram, yang B jadi ke hektogram, yang C jadi ke gram juga. Ini berarti yang A sama yang C sama ya. Nah, kalau dari kilo ke gram itu, nih Bu Ani bikin tangga satuannya dulu ya. Sebentar ya. Ya, nah ini Bu Ani sudah menggambar tangga satuan beratnya ya. Nah, karena ini optionnya sama, berarti ini option pilihannya salah nih. Nah, kalau ke gram itu, kalau dari kilo ke gram, Bu Ani kotak di sini ya, 2 kilo sama dengan, nah dari kilo ke gram itu turun tangganya 3 kali ya, turun tangganya 3 kali. Nah ini 1, 2, 3, berarti tambahin nolnya 3, 2000 gram. Nah jawabannya nggak ada ya, yang A sama yang C salah. Nah coba option yang B, 2 kilogram diubah ke hektogram. Nah, dari kilo ke hektogram turun tangga 1 kali ya. Berarti ditambahin nolnya 1. Nah, Hg itu sama dengan ons ya. Nah, ini jawabannya salah semua. Jadi, berarti ini dianulir saja ya. Dianulir. Itu salah. Nomor 1 kita anulir soalnya karena ada kesalahan. Nah, diingat-ingat ya, tangga satuan beratnya dan juga ini satuan Hg-nya atau hektogram. Hektogram itu sama dengan ons. Kita kenal dengan ons. Nah, ini. Oke, kita lanjut ya. Bu Ani hapus dulu. Ininya. Kita lanjut ke nomor 2. Gambar berikut yang merupakan timbangan berat badan adalah, pasti anak-anak tahu ya, isinya yang A. Timbangan berat badan itu yang A. Kalau yang B itu timbangan kue atau timbangan dapur. Kalau yang C itu timbangan digital ya. Nomor 4. 4 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Hektogram itu sama dengan ons. Ingat-ingat ya. Hektogram atau Hg itu sama dengan ons. Nanti barangkali akan keluar di soal ujian. Jadi kalau ada ons berarti hektogram. Hektogram sama dengan ons. Ons sama dengan hektogram. Kita lihat ke tangga satuan berat. Nah, kalau nanti pada saat ujian tidak boleh melihat tangga satuan berat. Jadi harus hafalkan tangga satuan beratnya ya. Nah, dari kilo ke hekto turun tangga 1 kali. Berarti dikali 10. 4 kali 10 sama dengan 40 atau tambahin nolnya 1. Nomor 4. Ibu membeli 3 hektogram. Nah, berarti ibu membeli 3 ons ya. Nah, hektogram itu sama dengan ons. Bu Ani ingatkan lagi. Ibu membeli 3 ons tepung terigu. Berat tepung terigu yang dibeli ibu sama dengan titik-titik gram. Nah, dari ons ke gram atau dari hektogram ke gram turun berapa kali? 1, 2. Nah, berarti dikali 100 ya. 3 kali 100 sama dengan 300 atau ditambahin nolnya 2 karena tadi turun tangganya sebanyak 2 kali ya. Nomor 5. Ibu memiliki 8 kantong gula pasir. Jika setiap kantong berisi 250 gram gula pasir,
Berapa kilogram jumlah semua gula yang Ibu miliki? Nah, ini di sini Bu Ani sudah membuat kotak untuk kotretan ya. Karena di situ Ibu memiliki 8 kantong. Nah, setiap kantongnya itu 250. Kalau 8 kantong berarti berapa gram semuanya? Nah, kita kotret ya. Bu Ani tulis dulu. Nah, berarti 250-nya ada 8 kantong. Setiap kantong itu kan 250 gram. Nah, ini kantong ke-1, ini kantong kedua, kantong ketiga, kantong keempat, kantong kelima, kantong keenam, kantong ketujuh. Oh, baru ada 7 kantong. Tambahin lagi 1. Ini kantong ke-8 ya. Nah, harus sama ya. Kalau tidak sama nanti jumlahnya pasti salah. Ini kantong ke-8. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah gini, tinggal dikotret pakai cara bersusun pendek. Kasih tanda tambah. Bisa dikali. Nah, tapi kalau anak-anak gak bisa caranya, boleh pakai cara penjumlahan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, ini kita kerjakan dari belakang dulu. 0 tambah 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 0, hasilnya pasti 0 ya. Lanjut. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25 tambah 5 30 tambah 5 35 tambah 5 40. Kita tulis di sini. Nah, yang di sini simpan angka 0. Jadi kan 40, berarti angka 4-nya simpan di sini. Ini 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2, 12 tambah 2, 14 tambah 2, 16 tambah 2, 18 tambah 2, 20. 20. Nah, ini hasilnya. Jadi dari 8 kantong itu ada berapa gram? Nah, dari 8 kantong itu ada 2000 gram. Nah, ini belum selesai. Nah, harus diubah. Bentar. Ini kan pertanyaannya, berapa kilogram jumlah semua gula yang Ibu miliki? Nah, berarti harus diubah satuannya. Diubah ke dalam kilogram. Kilogram. Nah, kira-kira isinya berapa kilogram nih? Kalau dari gram ke kilogram harus harus dibagi ya ke atas, berarti lompatnya bukan ke bawah. Dari gram ke kilo itu naik sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau naik dibagi atau nolnya dihilangkan. Nah, dari gram ke kilo naik 3 kali. Nah, berarti nolnya dihilangkan sebanyak 3. Nah, berarti isinya ini 2 kilo ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui isinya. Nah, nomor 5 berarti isinya 2 kg. Berarti jumlah semua gula yang Ibu miliki adalah 2 kg. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1. Perhatikan unsur gambar 3 dimensi berikut. Nah, itu kalau di buku anak-anak melihat dengan jelas ya.
itu menunjukkan seperti gambar bulu ya. Nah, di zoomnya pada gambar bulunya. Nah, berarti pertanyaannya, unsur 3 dimensi pada gambar tersebut adalah, nah unsur yang dilihatkannya itu yaitu tekstur. Nah, tekstur, yang diperlihatkannya itu tekstur ya. Nomor 2, jenis karya patung termasuk karya, nah kalau patung itu karya 3 dimensi. 3 dimensi. Nomor 3, tuliskan bahan buatan di sekitarmu yang dapat digunakan untuk membuat karya. Banyak sekali ya contohnya. Silahkan tulis sama anak-anak sendiri, jawab sendiri ya. Nomor 4, tuliskan alat yang dapat digunakan untuk mencukil plastisin dalam membuat karya. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Silakan anak-anak bisa isi sendiri ya. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.